Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu tentang peluang. Peluang itu untuk bahasa sehari-harinya itu biasa disebut dengan kemungkinan. Rumusnya apa? Jadi peluang dari kejadian A itu sama dengan banyaknya kejadian A per ruang sampelnya. Jadi NA per NS. NA itu merupakan banyak kejadiannya, sedangkan NS itu merupakan ruang sampel. Untuk banyak kejadiannya ya atau banyak elemen itu biasanya bisa dicari dari kaidah pencacahan. Bisa faktorial, permutasi, kombinasi, bisa juga aturan penjumlahan, aturan perkalian juga. Sedangkan untuk ruang sampel itu merupakan total sampelnya. Nah, biasanya untuk yang sering keluar itu misalkan adalah dadu ya. Jadi kalau untuk yang pertama itu ada dadu. Nah, untuk dadu itu berarti ruang sampelnya berapa? Kalau dadu, ruang sampelnya itu dihitung dadu ada berapa matanya. Matanya itu dari 1 sampai 6. Jadi NS-nya itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini misalkan 1 dadu. Bu, kalau misalkan nanti yang dilempar 2 dadu gimana? Berarti kalau 2 dadu itu sama dengan 1 dadu dan 1 dadu lagi. 1 dadu itu NS-nya 6 dan artinya dikali 1 dadu lagi NS-nya 6. Berarti kalau 2 dadu nanti banyaknya ruang sampel yaitu 6 kali 6, 36. Nah, selanjutnya misalkan yang nomor 2 kita cari ruang sampelnya koin. Koin itu berarti ruang sampelnya ada berapa? Koin itu ada 2, yaitu ada angka dan gambar. Angka dan gambar. Nah, berarti kalau ini dia 1 koin. Kalau misalkan 2 koin berarti sama kayak tadi. 1 koin dan 1 koin. 1 koin 2 dan artinya dikali 1 koin lagi 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kalau 2 koin ini NS-nya sama dengan 4. Selanjutnya yang ketiga yaitu biasanya yang sering muncul adalah kartu. Kartu remi ya, yang ketiga itu merupakan kartu remi. Kalau kartu remi itu berarti berapa semuanya? Kita hitung aja. Asnya ada 4, ya kan? Asnya ada 4, kingnya itu ada 4, terus king, queen ada 4, jacknya ada 4, 10 ada 4, ya kan? Berarti nanti ada 9, 8, 7. Ini juga ada 4 semuanya. 6, 5, 4, 3. Ini juga ada 4 ya totalnya. 4, 4, 4. 2-nya juga ada 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J, K, K, As. Berarti kalau totalnya semuanya berapa? Tinggal kita hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4 kali 13. Berarti untuk kartu itu NS-nya sama dengan 52. Itu untuk ruang simpel. Kita lanjut ke contoh nomor 1, yaitu 3 buah koin dilempar bersama-sama. Peluang munculnya 2 sisi angka dan 1 sisi gambar secara serempak adalah titik.
titik. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus cari banyaknya kejadian dulu, banyaknya elemen, yaitu Na. Cara mencari Na-nya gimana? Berarti kita harus cari 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Berarti kemungkinannya nanti ada angka, gambar, bisa juga angka, gambar, angka, bisa juga gambar, angka. Nah, di sini ada berapa kemungkinan? Kita bisa lihat ada 1, 2, 3. Berarti Na-nya itu sama dengan ada 3. Nah, selanjutnya kita tinggal cari NS. NS ada 3 buah koin. Berarti 1 koin dan 1 koin dan 1 koin. 1 koin berapa tadi sisinya? Ada 2. Berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Berarti NS-nya sama dengan 8. Sedangkan peluangnya PA itu sama dengan Na per NS. Na-nya 3, NS-nya 8. Jadi peluangnya adalah 3 per 8. Untuk contoh yang nomor 2, yaitu 2 buah dadu bersisi 6 dilempar bersama-sama, peluang munculnya jumlah mata dadu pertama dan kedua 10 adalah titik-titik. Nah, berarti kalau di sini kita tinggal cari Na-nya, ya, Na sama dengan, kita cari jumlah mata dadu pertama dan kedua adalah 10. Nah, angka 10 ini dapat diperoleh dari penjumlahan angka berapa aja, yaitu 4 sama 6, bisa jadi 6 sama 4, dan 5 sama 5, karena 2 buah mata dadu. 4, 6 sama 6, 4, jumlahnya 10, 5 tambah 5 juga 10. Berarti Na-nya 1, 2, 3, ada 3. Selanjutnya kita cari NS. NS-nya nanti kira-kira berapa? 2 buah dadu, berarti 1 dadu dan 1 dadu. 1 dadu berisi 6 dan artinya dikali 1 dadu sisinya 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Berarti untuk peluang kejadian A, yaitu peluang munculnya jumlah mata dadu pertama dan kedua 10, yaitu tinggal Na per NS. Berarti sama dengan 3 per 36. Nah, 3 per 36 itu bisa disederhanakan menjadi 1 per 12, yaitu sama-sama dibagi 3. Jadi nanti kalau misalkan pilihan ganda bisa dijawab 3 per 36, bisa juga 1 per 12, tergantung pilihan gandanya ada yang mana. Contoh yang ketiga, suatu kotak berisi 3 bola putih dan sebuah bola merah. Dari dalam kotak diambil secara acak 3 bola sekaligus. Tentukan peluang ketiga bola yang terambil terdiri atas yang pertama, yang A, yaitu salah satu bola merah. Nah, berarti ini gimana nih? Kita tinggal pemisalan aja dulu. Misalkan bola putihnya kan ada 3 nih, berarti P1, P2, P3. Terus bola merahnya tinggal M gitu ya. Nah, kita cari Na-nya dulu. Banyaknya kejadian. Na-nya sama dengan berapa? Kita cari dulu Na-nya. Berarti salah satu bola merah. Berarti bisa putih 1, putih 2, merah. Bisa putih 1, putih 3, merah. Bisa juga putih 2, putih 3, merah. Karena di sini diambil sekaligus ya. Berarti putih 1, putih 2, merah, P1, P3 merah, P2, P3 merah. Berarti Na-nya ada 3. Sedangkan
Untuk NS-nya berapa? NS-nya kita cari. NS karena yang diambil hanya 3 bola, berarti otomatis bisa P1, P2, M ya. Bisa putih 1, putih 3 merah, bisa putih, putih merah, bisa juga putih semua. Putih, putih, putih. P1, P2, P3. Berarti NS-nya berapa di sini? Totalnya adalah 4. Otomatis kita ketemu untuk peluang dari A, salah satu bola merah yaitu Na per Ns ya, rumusnya ya, Na per Ns berarti sama dengan 3 per 4. Gitu caranya. Sedangkan untuk yang B, yang ditanyakan adalah peluang ketiga bola yang terambil terdiri atas ketiganya berwarna putih. Kalau ketiganya berwarna putih berarti Na-nya langsung ketemu 1, Ns-nya sama 4. Berarti di sini untuk peluang. Misalkan ketiganya berwarna putih, kita tulis kejadian B atau peluang dari B yaitu NB per NS. NB-nya berapa? Yang putih aja, P1, P2, P3 berarti ada 1. Sedangkan NS-nya sama kayak tadi 4, berarti langsung ketemu 1 per 4.